Kita lanjut teman-teman ke bagian dinamika. Jadi kita menggunakan dynamic audio processor untuk memproses masalah-masalah tentang dinamika. Kenapa harus diatur? Agar stabil, agar telinga kita nggak bekerja keras dan terlalu berisiko karena ada bunyi-bunyi yang peak itu terlalu naik ya, terlalu kencang, klip terlalu kencang gitu ya. Audio dynamic processor itu banyak sekali. Yang ada di Studio One saya tadi lihat kayaknya cuman ini kayaknya ya yang ngatur dinamik. Jadi dinamik ini berbasis gain sebenarnya. Gain itu volumenya. Ada kompresor, ada gate. Gate ini juga bagian dari kompresor tapi perlakuan khusus. Expander juga bagian kompresor tapi dia perlakuan khusus gitu ya. Jadi kayak ini sebenarnya kayak udah kayak presetnya gitu. Sebenarnya sama kompresor. Limiter kok nggak masuk ya? Ada juga limiter kok di sini. Nanti silahkan cek. Terus multi dynamic kompresor. Nah ini yang agak beda. Multi band dynamic bukan hanya berbasis gain tapi juga berbasis frekuensi. Ya kayak equalizer tadi, tapi juga ada bagian dinamikanya. Jadi dia ngatur dua, dinamika di frekuensi tertentu. Teman-teman boleh pakai nanti multi dynamic kompresornya, silahkan. Caranya gimana? Teman-teman buka aja browse, terus buka efek di sini yang ada di bawah Presonus. Ini semua efek kalian bisa kalian pakai, dari analog delay yang tampilannya cakep banget kan. Ini kalian bisa pakai semua. Oke. Kompresor, de-esser, limiter, gate, expander, multiband kompresor, dan lain-lain. Ya, tapi kita nggak akan pakai sebanyak ini. Oke, saya akan coba posisinya semua saya mute. Nah, bass ini mau saya kasih kompresor. Ini bass, saya buka, terus saya tambahin kompresor di sini. Kompresor. Kapan kompresor itu dipakai? Ketika misalnya ada penyanyi nih, nyanyi di awal lagunya kalem, di refnya dia menghentak banget, kencang banget. Nah akhirnya suara pas ref itu kan kencang banget tuh. Suara pas di awal kecil banget. Ini jarak antara yang pelan banget sama yang kencang banget, ini namanya dynamic range. Dynamic range ini nggak boleh terlalu luas. Kita membuat bagaimana suara itu bisa lebih stabil, lebih rata gitu. Yang kencang nggak terasa kencang banget gitu, tetap kencang, kita nggak potong suaranya, maksudnya suaranya tetap terdengar tapi kita bikin nggak terlalu pengang di telinga, itu aja. Threshold adalah titik di mana kompresor itu akan bekerja. Misalnya kalau kita taruh dia di minus 24, misal ya, ini hanya misal, sini aja minus 27. Jadi ketika bunyi itu nanti melampaui minus 27 desibel, dia akan bekerja si kompresor itu. Bunyi itu akan dikompres. Seberapa ngompresnya? Kita lihat rasio. Ini rasio 2:1. Seberapa tuh 2:1? 2:1 itu adalah kalau ada bunyi 2 desibel, maka dia akan direduksi, dia akan dikompres, dia akan keluar nanti outputnya menjadi 1 desibel. Separohnya. Begitu juga kalau teman-teman di 4:1, berarti keluar 1/4-nya doang. Dari bunyi yang tadinya 4 desibel, keluar jadi bunyi 1 desibel. Artinya kan pelan banget nih, jadi pelan nih. Gitu ya. Itu rasio. Terus gimana cara mengkompresnya? Ini nih. Ya, semakin gede nih-nya, semakin lembut dia. Tapi nggak tepat di titiknya. Sorry, gini ya, ini kalau 0 ya, dia tajam banget nih. Pas di titiknya. Kalau nih-nya kita on kan, dia agak melengkung gitu, nggak lurus. Jadi dia agak pelan gitu, bertahap. Kompresnya tuh bertahap, jadi kita nggak kaget. Kemudian kita lihat di layarnya ini.
sebelah kiri ini adalah bunyi yang masuk. Ya, ukuran bunyi yang masuk tuh seberapa itu di sini. Di sini ngebantu kita untuk buat titik di mana threshold ini akan kita tentukan, ngebantu kita. Terus yang kanan ini adalah ketika keluar. Audio yang udah dikerjain sama kompresor ini jadinya seberapa. Outputnya yang akan kita dengar nanti di sini nih. Tuh ini, kita coba ya, sambil coba ya. Oke, ini aslinya 1:1. Ini asli ya, nggak saya apa-apain. 1:1 tuh nggak ada kerja mereka, sama persis. Nah sekarang saya mau batasin nih, saya nggak mau level bass ini lebih dari -24. Jadi begitu begitu dia masuk ke 24, dia langsung di kompres. Ini aja. Masih nggak kerja karena ada rasio. Nah sekarang saya buat 4:1. 4 sinyal masuk, 4 desibel masuk, keluar 1 desibel. Mana sih? Nah, ini sudah ada kompresnya. Udah ada kompresinya. Nih, beda kan? Kanan sama kirinya. Nih, kalau kita tajemin, kerasa. Oke, terus ini kuning-kuning apa nih? Kuning-kuning ini adalah hasil kompresannya. Jadi si audio yang kepotong tadi di sini itu muncul di sini residunya. Biar kelihatan banget saya pentokin ya. Nih, makin saya suruh dia turun, jadi dia makin kecil volumenya yang saya mau, makin banyak yang di residu. Sisa residunya tuh di sini. Oke, selesai ya. Pemahaman ini sudah paham. Envelope ini ada attack, ada release. Attack adalah kalau saya pasang 10 milisecond, begitu bunyi, sumber aslinya itu bunyi, maka 10 milisecond kemudian kompresor langsung kerja. Itu cepat banget. Nih, ini tanda kerjanya, tanda kompresor udah kerja nih. Hampir bareng kan? Dia naik, dia turun. Oke, kalau saya lambatin, jadi dia kerjanya agak lambat, lemot gitu ya, males. Lihat. Dan bunyinya akan semakin gede. Kenapa? Karena kerja dia nggak maksimal. Nggak maksimalnya kenapa? Karena telat. Itu telat ngompresnya. Itu aja, nggak on time dia. Nah ini on time banget. Itu waktu penggunaan kompresornya, mulai menggunakan kompresor. Nah ini waktu mulai melepas kompresor. Jadi berhenti pakai kompresor. Kapan? Kalau 1 milisecond setelah dia setelah kompresor ini kerja baru berhenti, berarti dia cuma kerja 1 milisecond tok. Gimana no? Itu nggak kemana-mana. Tuh cepet banget. Jadi habis dia nekan langsung lepas. Nah ini kita harus rilisnya harus lebih panjang biar dia kerjanya agak lama. Gitu ya. Ini bisa dilihat dari tanda ini. Pelan banget kan, turun naiknya nih, naiknya. Jadi kalau attack lihat turunnya, kalau rilis lihat naiknya. Pelan banget naiknya. Dia sangat pelan naiknya. Kalau ini cepet banget naiknya. Nah, suaranya mah nggak jelas itu ya. Baru kerja sebentar udah berhenti lagi gitu. Oke, itu envelope. Sidechain nggak saya bahas, ini kita lupakan dulu. Intinya harus ada beberapa sinyal yang saling mempengaruhi.
ya. Jadi ada beberapa sinyal yang saling tergantung. Nah, itu nanti side chain, saling mempengaruhi cara kerja satu dan lainnya. Itu nggak saya jelasin, ya silahkan bertanya kalau ada yang memang membutuhkan. Kita ke gain. Gain ini ada input dan ada markup. Input gain itu adalah kita menyeting besarnya input gain. Tapi di sini, jadi seberapa besar kita ikutkan input gainnya. Kita naikin. Itu ini nggak enak banget ini cuman buat contoh ya. Biasanya di sini aja. Sinyal aslinya digedein, tapi di sini ditaruh di sini. Oke, ini input gain. Saya anggap nggak ada. Make up gain, nah ini yang penting. Make up gain ini adalah untuk memake up, untuk mengembalikan yang tadi tereduksi. Jadi dia tetap selembut ini, tapi kencangnya nggak terlalu banyak berubah. Seberapa banyaknya? Kita lihat aja ini. Saya taruh sini ya. Kita lihat aja ini. Ini kira-kira berapa ini? Sering muncul berapa? Sering muncul ya 13 kayaknya. Ya udah naikin aja 13. Kita coba ya sambil kupingnya mengamati ya. Oke, sepasnya berapa? Mix. Kalau 100% berarti yang keluar adalah bunyi yang udah dikompres semua. Kalau di tengah-tengah 50% berarti bunyi campuran yang udah dikompres dan enggak persentasenya segitu. Kalau kesini berarti kita nggak bunyi asli aja, nggak ada bunyi kompresan. Jadi inget ya, nanti kalau ada kasus kayak gini, jangan sampai berpikir bahwa mix itu buat apa. Kalau semakin ke kiri dia bunyinya akan semakin kencang, kalau semakin ke kanan bunyinya akan semakin pelan. Bukan begitu ya, tapi ini proporsi dari bunyi yang belum dimixing dan bunyi yang sudah dimixing gitu. Karena kebanyakan orang nggak ngerti pas mainin mixing, kok semakin ke kiri semakin kencang ya gitu. Nanti definisinya semakin ke kiri bunyi makin kencang, makin ke kanan bunyi makin pelan. Padahal enggak, bukan begitu. Oke, saya kira kompresor cukup. Silahkan digunakan sebijak mungkin, sebaik-baiknya. Kalau terlalu over menggunakan plugin itu juga nggak bagus. Ini nanti akan dipakai teman-teman kalau teman-teman punya bocoran. Bocoran itu bunyi-bunyi yang bocor. Biasanya kalau pas take vokal kanan kirinya banyak yang bocor. Ini aja. Ini kayaknya ada bocoran nih. Saya gedein ya. Nah, ada bocoran kan. Ini bocoran, nggak ketara tapi ada. Sip. Kita taruh di bagian bocornya aja. Oke, sekarang kita mau ngilangin bunyi bocorannya ini pakai kompresor jenis gate. Ini gate, saya masukkan ke sini. Kenapa saya masukin ke insert? Karena saya nggak mau bunyi bocoran ini keluar lagi. Jadi saya benar-benar harus mengubah bunyi raw-nya biar nggak ada bocoran lagi nanti ke main. Maka saya harus taruh di insert gitu. Tadi juga kompresor saya taruh di insert. Kenapa? Karena saya ingin ngubah bunyi raw-nya. Nanti akan saya masukkan ke main itu. Threshold yang beda cuman range, reduction, line-nya sama. Masih kerasa? Ada? Ya. Saya turunin lagi. Threshold-nya, titiknya saya tambahin. Nah, reduction range-nya saya buka. Range-nya ya, ini untuk memperluas range-nya. Segini aja. Masih sedikit. Nafas mbaknya. Oke, bersih. Attack-nya inget ya, harus di posisi paling cepat. Coba kalau saya lamain. Masih aman sih, dia masih aman. Terus rilisnya
Saya tambahin, jadi ini bisa diturunin. Masih dikit banget, bentar. Oke, kayaknya sudah. Kita cek apakah suara mbaknya berubah karena kita lakukan get ini tadi. Karena sering kali kalau kita nge-getnya salah, suara berubah. Di mana? Enggak, masih bagus mbaknya ya suaranya. Ada di mana? Aman, berarti get kita berhasil. Cara ngeceknya ini tadi gimana? Saya lupa tadi nggak ngasih. Jadi kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa buka spektrum. Masukkan spektrum di sini, kita pakai mata kita. Spektrum tapi ditaruh di sebelum ngeget. Saya naikin ya. Ketika sebelum ngeget tadi. Jadi ini spektrum aslinya, instrumennya itu. Terus habis ngeget, kita masukin spektrum lagi buat pembuktian. Ini saya pin biar nggak pergi. Ya saya masukin gate lagi di bawahnya. Spektrum. Nah, kita bandingin ya yang sebelum dan sesudah. Ini sebelum, ini sesudah. Nih tadi segini, setelah di-get dia kosong. Udah bersih banget. Oke, itu cara kerja get, saya kira cukup dinamiknya.